Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala karuniakan kepada kita kemauan, Allah taala karuniakan kepada kita kekuatan untuk bisa duduk bersama belajar agama ini. Dan ini semua seharusnya menguatkan diri kita untuk senantiasa takut kepada Allah. Karena sungguh takut kepada Allah di antara sebaik-baik perkara yang harus ada pada setiap orang beriman. Apa buah dari takut kepada Allah? Mari kita perbincangkan bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh As-Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab samaratul khauf minallah, yaitu buah takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di poin kelima, at-tamkinu fil ard. At-tamkin yaitu maknanya adalah ja'alallahu alaihim sultanan wa qudratan fil ard. Allah jadikan dia memiliki kuasa dan kekuatan di bumi. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa qala alladziina kafaru. Orang-orang yang kafir itu dia berkata li rusulihim pada para rasul mereka, la nukhrijannakum min ardina au la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir mereka mengancam para rasul mereka, katanya sungguh kami akan benar-benar mengusir kalian dari tanah kami atau dari negeri kami, atau kalian akan kembali kepada agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka kemudian Rabb mereka, Rabb para rasul itu mewahyukan kepada mereka, katanya la nuhlikanna adh-dhalimina. Kata Allah kepada para rasulnya, sungguh kami akan benar-benar membinasakan orang-orang yang zalim itu. Jadi Allah hibur, Allah berikan optimisme, Allah berikan janji kepada para rasul bahwa ancaman mereka ini tidak perlu ditakuti karena Allah akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Dan Allah lanjutkan, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, dan sungguh kami akan berikan kalian yaitu sultan, kekuasaan, kekuatan di bumi itu min ba'dihim setelah mereka. Dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'idi. Yang demikian itu, janji yang seperti itu diberikan kepada orang-orang yang takut maqami di hadapanku, dan wa khofa wa'idi, dan takut terhadap ancamanku, yaitu orang-orang yang takut pada Allah dan takut pada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang takut ini Allah janjikan kekuatan dan kekuasaan. Wal khaufu minallahi yu'addi ila tamkini fil ard. Jadi rasa takut kepada Allah itu akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kekuasaan di bumi. Wal intisari alal a'da'i, dan pertolongan Allah atas musuh-musuhnya. Wa warasati ardihim wa diyarihim, dan akan mewarisi bumi mereka dan negeri mereka. Jadi rasa takut pada Allah ini justru akan mendatangkan kemenangan kepada mereka. Mereka akan mewarisi bumi setelah orang-orang yang zalim itu Allah hancurkan. Dan ketika baca ini teringat ya, saudara-saudara kita di Palestina itu sekarang kan dalam kondisi itu, negeri mereka dikangkangi oleh Zionis, kemudian yang dikuasai oleh mereka itu dibangun fasilitas yang luar biasa, termasuk persenjataan militer dan seterusnya. Sementara keempat dunia. Iya, kita yakin bahwa suatu saat itu pasti akan ada akhirnya, sehingga ketika mereka keluar dari situ mereka akan meninggalkan segala fasilitas itu, dan mudah-mudahan Allah segerakan ya. Sehingga kaum muslimin bisa masuk, tinggal menikmati apa yang sudah mereka bangun, dan mereka keluar dari negeri itu. Dan poin yang keenam, al-najatu min kulli su'in, selamat dari segala keburukan. Qala musannif hafizahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal fakri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama adalah khasyatullah, takut pada Allah Ta'ala, fisirri, baik ketika sendirian, wa alaniyatan, atau rahasia maupun terang-terangan. Takut pada Allah dalam keadaan sendiri, rahasia maupun terang-terangan. Kemudian wal adlu fir ridha wal ghadab, dia tetap bisa bersikap adil dalam keadaan dia ridha maupun ketika dikuasai oleh amarah. Dan yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal fakri. Wal qasdu adalah tawassut, wal i'tidal wa huwa tawassut fil amri. Artinya dia tetap bisa proporsional meskipun dia dalam keadaan kaya, tidak butuh orang lain, ataupun dalam keadaan fakir, dia tidak berlebihan, tidak di ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Dia proporsional sikapnya. Nah, 3 hal ini yang bisa menyebabkan seorang selamat, yaitu syawahid dari pembahasan kita ada poin pertama tadi, yaitu khasyatullahi ta'ala fis sirri wal aniyah, yaitu takut pada Allah baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Fahadhil khasyatu hiya allati tukhfidul abda. Maka khasyah yang seperti inilah yang menjaga seorang hamba. Wa tunajjihi min kulli su'in, yang menyelamatkan dia dari segala keburukan. Wan najatu al-madhkuratu fil hadis amatun. Adapun keselamatan yang disebutkan di hadis ini, yang disebutkan ini adalah sifatnya umum. Jadi keselamatan dari apa saja. Wa tasmulun najatu fid dunya wal akhirah, meliputi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadi keselamatan dari segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Dan poin berikutnya, as-samaratul ajilah, yaitu buah rasa takut yang didapatkan nanti di akhirat. Yang pertama, al-istidlalu bidullil arsi yaumal qiyamah, yaitu dinaungi dengan naungan ars pada hari kiamat. Wa daliluhu, dalilnya adalah hadisus sab'atil ladina yudilluhumullahu fi dillihi yaumal la dilla illa dilluh. Hadis, ada 7 orang atau 7 kelompok yang Allah naungi dia pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, di antara 7 orang yang Allah naungi itu adalah rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan. Tapi lelaki itu menolak dan berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Fakana khaufuhu minallah almani'u lahu min irtikabil fahisah. Rasa takutnya kepada Allah ini yang menghalangi dia dari melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji, perbuatan zina. Sababan lika yakuna fi dhillil arsi yauma tadnul syamsu min ru'usil khalaik qadra mil. Rasa takut yang ada pada diri lelaki itu yang diajak perempuan untuk berzina itu menjadi sebab dia mendapatkan naungan ars pada hari ketika matahari itu diturunkan, didekatkan di atas kepala makhluk itu sejarak 1 mil. Fayaghraqun nasu fil araq, yang akhirnya itu menenggelamkan manusia di dalam keringatnya. Matahari didekatkan sehingga keringat itu bercucuran. Ada sebagian riwayat dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang itu akan tenggelam berdasarkan keburukan dia, tenggelam oleh keringatnya. Wa qauluhu laha inni akhafullah, dan ucapan laki-laki itu pada perempuan yang mengajak berzina itu, ini sungguh aku akhafullah, takut pada Allah. Itu zahirul hadis. Annahu yaquluha bilisanhi, dia mengatakan dengan lisannya. Liyasjural mar'ata an fi'liha, untuk menghalangi, mencegah perempuan itu dari perbuatannya. Waliyudzakira nafsahu, sekaligus juga untuk mengingatkan dirinya sendiri.
wa yusiru ala mauqifihi, dan dia bisa tetap kokoh di atas prinsipnya. Wala yataraja'u ba'da i'lanil mabadi, dan tidak kembali setelah dia mengucapkan itu. Artinya ketika dia mengatakan ini akhafullah, aku takut pada Allah, maka itu menghalangi perempuan itu, mengokohkan dirinya, dan itu menjadi benteng untuk dia tidak kemudian berpikir ulang, wah ternyata sebenarnya enak sebalik lagi gitu. Menerima tawaran yang sempat ditolak. Tidak seperti itu. Ini hadis ini ma'ruf dan kita sering mendengar. Kalau dibaca sepintas lalu kesannya ringan. Seorang laki-laki diajak perempuan kaya, cantik, diajak berzina, tapi dia menolak, sungguh aku takut pada Allah, gampang gitu. Gampang. Tapi Allah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberikan beban kecuali yang ditanggungnya. Kalau kita tidak dalam situasi itu, berarti kita ini kemungkinan tidak mampu. Allah tidak jadikan kita dalam situasi seperti itu, kemungkinan kita tidak mampu. Jadi para sahabat jangan berpikir kemudian gampang lah, aku misalnya dalam satu itu gampang, itu tinggal menolak. Jangan jangan berharap. Jangan berharap. Kemudian wa katalika min haulais sab'ah. Demikian juga di antara dari 7 yang Allah naungi adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sepi, sendirian, kemudian berlinangan air matanya. Fadhil khasyatul lati sababat inhimarul dam'i kanat sababan fil istidlali bidillil arsi yaumal qiyamah. Nah, rasa takut yang menyebabkan berlinangan air matanya itu, ini menjadi sebab dia nanti mendapatkan naungan ars pada hari kiamat. Jadi ada 2 syawahid di poin ini yang menyebabkan nanti rasa takut ini bisa menjadi sebab seseorang itu mendapatkan naungan ars, yaitu takut ya ketika diajak berzina, takut pada Allah. Kemudian takut yang itu mewujud ketika dia ingat pada Allah dalam kesendiriannya, sehingga kemudian dia menangis. Berikutnya, poin yang kedua, raf'ul khaufi yaumal qiyamah. Allah akan angkat rasa takut pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbihi jalla wa ala qala. Ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala wa izzati, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku 2 ketakutan dan 2 rasa aman. Idza khafani fid dunya, ketika dia takut padaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan berikan keamanan padanya di hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya, ketika dia merasa aman dariku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan membuat dia ketakutan pada hari kiamat. Jadi dari zahir hadis ini kita ketahui bahwa siapa yang takut pada Allah di dunia ini, maka Allah akan berikan keamanan baginya pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang tidak punya rasa takut pada Allah di dunia ini, maka Allah akan timpakan rasa takut pada hari kiamat. Hari kiamat sudah sangat ngeri, apalagi ditambah rasa takut maka berlipat-lipat. Dan poin berikutnya yang ketiga, an-najatu minan nar, Allah selamatkan dari neraka. Rasa takut itu buahnya adalah selamat, membuat orang yang takut itu selamat dari neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar'i. La yaliju maksudnya adalah la yadkhulu, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang dia menangis karena takut pada Allah hingga ya'udal laban, tetesan susu itu ya'uda, yaitu yarji'u fid dar'i, ke dalam tempat semula. Dicontohkan misalnya
kita memerah susu dari sapi, begitu susu itu keluar, itu kan mustahil ya dalam pandangan kita makhluk ini bahwa susu itu bisa masuk lagi, kecuali Allah kehendaki ya. Tapi secara kauniyah itu mustahil masuk lagi. Nah, ini jaminan yang luar biasa dari Allah. Jadi ada orang yang menangis karena takut pada Allah, maka dia tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka hingga susu itu balik. Maksudnya tidak mungkin ada susu kembali ke dalam tempatnya. Jadi jaminan dari Allah, sebuah kemestian, sebuah kepastian bahwa siapa yang menangis karena takut pada Allah, maka dia akan dijauhkan, tidak akan masuk dalam neraka. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ainani la tamassuhuman naru ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah dua mata yang menangis karena takut pada Allah. Mata yang menangis karena takut pada Allah tidak akan tersentuh api neraka. Wa ainun batat takhrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur karena siaga dalam atau fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Mata yang tidak tersentuh api neraka, pertama mata yang menangis karena takut pada Allah, dan mata yang terjaga karena dia siap siaga, waspada fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin berikutnya, al-khusulu alal maghfirati warrahmah. Buah rasa takut berkaitan dengan akhirat adalah dia akan mendapat maghfirah dan rahmah dan kasih sayang, dapat ampunan dan kasih sayang. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan kana qablakum raghazahu ay razaqahullahu malan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang ini datang dari generasi sebelum kalian. Dia diberi Allah rezeki berupa harta. Faqala li banihi lamma khadara. Dia berkata pada anaknya ketika maut menjelang kematiannya. Hadarul maut, yaitu ketika sakaratul maut. Ayyu abin kuntulakum. Aku ini bapak seperti apa bagi kalian? Jadi aku ini bapak seperti apa buat kalian itu? Qalu, maka anak-anaknya berkata, khairu abin. Engkau adalah bapak yang baik. Qala, bapaknya berkata, fa inni lam a'mal khairan qat. Sungguh aku ini belum melakukan kebaikan sedikit pun. Fa idam itu, jika aku mati, fa akhrikuni, maka bakarlah jasadku. Summas hakuni, kemudian hancurkan sampai menjadi abu. Summa daruni fi yaumin asif, kemudian tebarkan aku pada hari ketika banyak angin. Fafa'alu, maka anak-anaknya pun melakukan. Jadi ketika bapaknya mati, kemudian dibakar sampai jadi abu, kemudian ketika banyak angin disebarkan. Fajama'ahullahu azza wa jalla faqala ma hamalaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan abu itu, maksudnya menjadikan utuh lagi, kemudian berfirman padanya, apa yang menjadi bebanmu ini? Apa yang membuatmu melakukan seperti itu? Qala, maka orang itu berkata, ma khafatuka, karena rasa takutku pada engkau ya Allah. Fatalaqahu birahmati, maka kemudian Allah berikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Ini di awal Rasul sampaikan ini adalah laki-laki yang datang sebelum zaman kita. Artinya ketika kemudian dia membakar mayatnya, wallahu alam, tapi itu tidak diingkari oleh Rasul. Adapun kita syariatnya berbeda, sehingga ketika meninggal kita dikubur, tidak dibakar seperti ini. Artinya ini tidak menyelisihi syariat dikarenakan orang ini hidupnya sebelum syariat Islam datangnya Rasulullah. Untuk menunjukkan pada kita bahwa rasa takutnya dia itu sampai melakukan itu, dan oleh Allah itu menjadi sebab Allah berikan ampunan dan kasih sayangnya. Poin berikutnya, nailur ridallah subhanahu wa ta'ala. Di antara buah takut kepada Allah adalah nanti Allah akan memberikan ridhonya.
Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu, maksudnya ridha yang diberikan Allah padanya, itu adalah untuk orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalat al-ayatu ala annahum nalu ridallahi azza wa jalla bisababi khasyatihim min rabbihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka itu mendapatkan ridha Allah karena sebab rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin berikutnya, tuhulul jannah. Rasa takut pada Allah bisa menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang dia takut di hadapan Allah, baginya atau dia mendapatkan 2 surga. Di tafsir As-Sa'di dikatakan qala al-Muqatil, Imam Muqatil berkata yang dimaksud 2 surga adalah jannatu adn wa jannatu na'im. Surga Aden dan surga Naim. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata yang disebut jannah adalah jannatu li khaufihi rabbahu wa jannatu li tarkihi syahwatahu. Surga untuk rasa takutnya kepada Rabb-nya dan surga karena dia meninggalkan syahwatnya. Jadi 2 surga menurut para ahli tafsir seperti yang disebutkan tadi itu. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah beliau berkata, fadilatu kulli syai'in biqadri i'anatihi ala talabis sa'adah. Keutamaan segala sesuatu itu tergantung atau berbanding lurus dengan bagaimana dia itu bisa membantu seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Wahya liqa'ullah subhanahu wa ta'ala wal qarbu minhu. Yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan itu apa? Yaitu ketika dia berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kebahagiaan seorang yang beriman. Jadi fadilah segala sesuatu itu akan berbanding lurus dengan bagaimana sesuatu itu bisa membantu orang tersebut mendapatkan kebahagiaan, yaitu berupa perjumpaan pada Allah dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu ma a'ana ala dzalika fahuwa fadilatun. Maka segala sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan sa'adah itu tadi, yaitu bisa berjumpa dengan Allah dan taqarrub pada Allah, maka itu adalah keutamaan. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut di hadapan Rabb-nya, baginya adalah 2 surga. Dan poin berikutnya, poin ke-7, poin terakhir dalam bab ini, kira qurratul aini wa naimu fil jannah. Yaitu qurratul ain adalah masakana dan ketenangan bihil ain, yaitu sesuatu yang bisa menenangkan matanya. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa yaitu tarjafu, turtafa'u yaitu jauh, junubuhum lambungnya itu jauh, anil madaji dari tempat tidur. Orang-orang ini jauh lambungnya dari tempat tidur, yada'una rabbahum, dia berdoa kepada Rabb-nya, khaufan dalam keadaan takut, wa tama'an dan penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfikun dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka engkau tidak satu jiwa tidak mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka berupa qurratu a'yun, sesuatu yang membuat dia itu bahagia dan senang. Itu adalah jazaan, balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini juga janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia berdoa kepada Allah dalam keadaan takut,
dan dia sedikit tidur karena dia berdoa dalam keadaan takut pada Allah dan penuh harap, maka Allah berikan sesuatu yang bisa menenangkan dirinya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini di antara buah-buah rasa takut yang bisa didapatkan di dunia dan di akhirat yang beliau bawakan dalam bab ini. Selanjutnya kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu al-asbabu al-jalibah lil khauf, sebab-sebab yang bisa mendapatkan rasa takut. Kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan takut, kemudian bagaimana caranya sekarang kita untuk bisa mendapatkan rasa takut tersebut. Qala musannif hafizahullah ta'ala, qad yaqulu qailun laqad alimna manzilatal khauf minasyariah al-islamiyah wa alimna as-samarati dunyawiyah wal ukhrawiyah allati tahsulu liman tahaqqaqa fihi al-khauf, walakin kaifa nadkhulu dhimna hadal raqba fanakhafu minallahi wa nakhsyahu haqqa khasyatih. Katanya, sungguh kita sudah mengetahui kedudukan khauf di dalam syariat Islam. Kita sudah mengetahui buah-buah khauf itu baik berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi, yang bisa mendapatkan yang bisa diperoleh oleh orang yang punya rasa takut. Jadi buah duniawi dan buah ukhrawi yang didapatkan oleh orang yang punya rasa takut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan atau masuk dalam rombongan orang-orang yang punya rasa takut ini, dan kita bisa takut pada Allah dengan sebenar-benar rasa takut. Fanaqulu, maka kita katakan, inna hunaka asbaban tujlibul khaufa, sesungguhnya di sana ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan atau memunculkan rasa takut. Wa tu'inu ala tahsilihi nadhkuru minha. Nah, dan bisa membantu untuk mendapatkan rasa takut. Kita sebutkan di antaranya. Yang pertama, tadzakkuru jalalillahi wa adamatihi, yaitu mengingat-ingat keagungan Allah, ketinggian Allah, kemuliaan Allah dan keagungannya. Inna min a'damil asbabi al-mu'inati ala khaufillahi subhanahu wa ta'ala tadzakkuru jalalihi wa adamatihi. Sesungguhnya di antara sebab-sebab yang agung, yang penting, yang bisa membantu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat-ingat ketinggian Allah, kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Wa anahu subhanahu wa ta'ala azizun, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah azizun, al-quwah, maha perkasa, jabbarun, mutakabbirun, qahirun. Ini maknanya mirip, yaitu mutasallitun muta'alun an qubulil haqqi la yara li ahadin alaihi haqqan. Allah itu maha berkuasa, maha tinggi, dan Allah memandang tidak seorang pun yang punya hak. Artinya hak itu adalah milik Allah, yang lain itu hanyalah kewajiban. Jadi Allah itu, kalau misalnya Allah mengatakan bahwa misalnya Rasul mengatakan apa hak Allah atas seorang hamba, ketika seorang hamba itu tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Maka itu sebuah konsekuensi logis. Jadi bukan hak, maksudnya bahwa ini menjadi kewajiban Allah, bukan. Tetapi kalau ada hamba melakukan itu, Allah menjamin dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, maka dikatakan bahwa Jabbar, Mutakabbir, Qahir itu adalah bahwa Allah mau melakukan apa saja itu adalah hak Allah. Yang lain itu makhluk, itu yang terhadap Allah adanya adalah kewajiban saja. La ya'jizuhu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun. Fis samawati wal ard, yaitu apa yang ada di langit dan di bumi. Wa annahu ma mana'as samawatu an tasquta 'alal ardi illa imsaqullahi laha. Bahwasanya apa yang menghalangi langit itu tidak jatuh ke bumi, tidaklah kecuali Allah yang menahannya. Walau sya'a, kalau Allah kehendaki, la ahlaka man fis samawati wal ard fi tarfati ainin. Kalau Allah kehendaki, maka Allah bisa saja menghancurkan siapa saja atau apa saja yang ada di langit dan di bumi sekali atau dalam sekejap.
Fa'inahu man tafakkara fi dzalika, maka siapa yang memikirkan hal seperti ini, khafa Allah la makhalata, dia akan takut pada Allah, tidak bisa tidak. Li'anna tafakkura yuqi'uhu ala sifatillahi jalla jalaluh wa kibriya'uhu, karena tafakur itu akan menyampaikan dia pada sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan keagungannya. Wa man syahida qalbuhu adhamatallahi wa kibriya'ahu alima sya'na takhdirihi jalla wa ala. Bagi siapa saja yang kemudian dia menyaksikan, hatinya menyaksikan keagungan Allah dan kemaha perkasaan atau kebesaran Allah, maka dia mengetahui ada sesuatu yang dia harus berhati-hati. Ketika Allah maha seperti itu, maka dia harus lebih berhati-hati. Indama qala, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhaddirukumullahu nafsahu, karena Allah itu yuhaddirukum. Yuhaddiru maknanya adalah yukhawwifukum. Allah itu menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Nah, orang yang tahu bagaimana keadaan Allah, kebesaran Allah, berarti dia makrifatnya semakin bagus, semakin baik. Semakin baik makrifat seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna dari ayat tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi sa'ni adamatihi, yaitu berkaitan dengan keagungannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maknanya adalah ma'arafuhu haqqa ma'rifatihi au ma'adamuhu haqqa adimatihi khina asyariku bihi ghairahu, yaitu mereka itu tidak mengetahui dengan pengetahuan yang sesungguhnya, dan mereka itu tidak bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya, yaitu ketika mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Padahal Allah itu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi ini seluruhnya nanti akan Allah genggam pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyamini, dan langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Perkasa. Sehingga ketika orang menyekutukan Allah, kata Allah, orang seperti itu ma qadarullaha haqqa qadrihi, dia tidak bisa tidak memberikan kedudukan Allah sebagaimana yang semestinya. Dan wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayat data yaumin alal mimbar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah itu membaca ayat ini pada suatu hari di atas mimbar. Sumakola, kemudian beliau bersabda, yumajjidur rabbu nafsahu, Allah mengagungkan dirinya. Ana al-jabbar, kata Allah, aku adalah al-jabbar. Ana al-mutakabbir, aku adalah al-mutakabbir. Jabbar artinya yang memaksa, al-mutakabbir itu yang maha besar. Ana al-malik, aku adalah raja di raja. Ana aziz, aku maha perkasa. Ana al-karim, aku maha mulia. Fa rajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Mimbar itu sampai bergetar ketika Rasul mengucapkan kalimat-kalimat tadi itu. Hatta qulna, hingga kami berkata, la yakhironna bihi, sungguh mimbar itu nanti akan roboh, karena saking kuat getarannya para sahabat sampai mengira bahwa mimbar itu akan roboh. Artinya ketika Rasul mengucapkan seperti itu dengan penuh penghayatan sehingga sampai bergetar mimbar, dan tidaklah mimbar itu bergetar kecuali Rasul juga ikut bergetar karena makrifat Rasul terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqulu. Kata Abdullah bin Umar, beliau mendengar Rasulullah bersabda, beliau di atas mimbar. Kata Rasul, ya'khudud jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi wa qabada biyadihi
wa ja'ala yaqbiduha wa yabsutuha. Kata Rasulullah, Al-Jabbar yaitu Allah memegang samawati, langit-langit, wa ardahu, dan buminya, biyadi, dengan tangannya. Yaitu Allah menggenggam atau Allah melepaskan. Sumayaqulu, kemudian Allah berfirman, Anna al-Jabbar, aku adalah al-Jabbar. Aina jabbarun, mana jabbarun, maksudnya mana yang diagungkan, yang bisa memaksa makhluk itu mana. Ini sebuah tantangan. Aina mutakabirun, mana itu mutakabirun, karena ini adalah dinisbatkan pada Allah. Jabbar, mutakabir itu adalah nama-nama Allah, sehingga ketika ada makhluk yang mengaku seperti itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana gitu. Fayatamayyalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasari. Kemudian Rasul berpaling ke kanan dan ke kiri, hatta nadartu ilal mimbar yataharraqa min asfali syai'in minhu, sehingga kami atau aku, kata Abdullah bin Umar, melihat mimbar itu bergerak-gerak di bawahnya. Hatta ini aku sampai aku berkata, asakitun huwa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apakah nanti akan roboh mimbar itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking kuat getarannya. Dan wa an Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, mas samawati sab'u ma'al kursiyyi illa ka khalaqatin mulqatin bi ardi fallatin. Kata Rasul, tidaklah langit yang 7 itu dibandingkan dengan kursi, al-kursi yaitu kursinya Allah, kecuali seperti khalaqah, ini bermakna cincin, seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Perbandingan besarnya. Jadi langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti cincin yang kecil itu diletakkan di padang pasir yang luas. Jadi kursinya Allah itu luar biasa besarnya dibandingkan dengan langit yang diciptakan di alam semesta ini. Kemudian kata beliau, wa fadlul arsy alal kursi ka fadlil fallati alal khalaqah. Adapun keutamaan arsy-nya Allah dibandingkan kursinya Allah itu seperti keutamaan fallah, padang pasir, terhadap cincin. Jadi kursi tadi diibaratkan cincin, sedangkan arsy-nya Allah seperti padang pasir. Jadi ini bertingkat ya. Kalau langit dan bumi tadi cincin, kemudian kursi itu adalah padang pasir. Nah sekarang dibandingkan dengan arsy-nya Allah, maka kursi itu ibaratnya cincin tadi itu, sedangkan arsy-nya Allah adalah padang pasir. Jadi berlipat-lipat lebih agung. Nah disebutkan ini adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Setelah mengetahui kebesaran Allah yang demikian itu, maka muncul khauf gitu. Muncul khauf. Karena tujuan dari bab ini adalah bagaimana apa yang harus dilakukan agar kita ini kemudian bisa memunculkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain adalah kecuali dengan ma'rifatullah, terutama ma'rifatu adimatillah, yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i al-malaikah alladziina hum min a'lamil makhluqati billah yakhafunallaha asyaddal khauf. Para malaikat yang mana mereka itu adalah yang paling tahu terhadap Allah. Itu mereka sangat takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Lima rifatihim jalalahu wa adamatahu, karena makrifat mereka terhadap kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menjadi makhluk yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa. Hingga ketika kemudian dicabut dari hati mereka, mereka berkata, apa yang dikatakan Rabb pada kalian, apa yang dikatakan Rabb kalian? Mereka, para malaikat berkata, al-haqqa, yaitu kebenaran. Itu kebenaran. Faida arafal insanu adamata Rabbi azza wa jalla jalabalahu dalikal khawfu minhu
Maka kata musannif hafizahullah ta'ala, kalau seseorang ini dia mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, maka akan tumbuh pada dirinya rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama ini, di antara cara atau jalan yang bisa ditempuh untuk memunculkan atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah dengan ma'rifatullah, terutama mengetahui, mengenali keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita baca pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat bagi kita. Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu yang lebih banyak lagi. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya untuk menggali lagi tentang apa-apa saja yang dapat memunculkan rasa takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.